Menurut saya nih bentuknya persis kayak cumi-cumi. Cuma bedanya yang pasti dari ukuran. Ukurannya lebih besar sama satu lagi. Ini pintu masuknya bener-bener kecil banget. Dan pengap, jadi buat masuknya harus tiap. Masyarakat Dayak Beginci menyebut tempat ini dengan nama Kerango. Spot jeram ini sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi karena karakternya yang sangat unik, Kerango hanya bisa ditaklukkan dengan jalan saling bahu-membahu. Saya nggak kebayang ini seberapa berat perahunya. Ya, dan setiap berburu ini yang harus mereka lakuin. Aduh, jantung saya rasanya mau copot. Jadi selain gotong royong, jangan lupa harus hati-hati. Kalau nggak balik ke bawah arus, bukannya sampan yang naik, saya ke bawah arus tadi. Kerjasama manusia dengan anjing pemburu telah lama ada dalam sejarah. Terutama sejak binatang ini bisa didomestifikasi dari ras serigala ratusan ribu tahun lalu di dataran Tiongkok. Kini semuanya tergantung Migu dan dukungan dari anggota kelompoknya. Manusia hanya bisa mengikuti kemanapun binatang ini melacak target mereka. Nah, ini anjingnya sudah menyebar kemana-mana, mengandalkan indera penciumannya, jadi kita tinggal menunggu. Kalau sudah menggonggong, barulah kita kejar anjingnya. Kali ini kita harus berkonsentrasi mendengarkan perubahan gonggongan kawanan anjing. Belum dapat saya udah deg-degan. Harap-harap cemas, dapat tidak babinya, dapat tidak babinya. Tapi biasa dapat ya Pak? Kalau biasa dapat. Jika binatang buruan sudah terpojok, suara gonggongan anjing biasanya akan berubah. Pada saat itulah kita boleh bergerak menuju ke lokasi mereka berada. Kami memutuskan untuk menyeberangi sungai, mengejar kawanan anjing yang terus memburu binatang target. tahan. Tangannya pegangan yang kuat. Harus hati-hati sekali. Karena arus ada di tengah lebih kencang daripada di sini. Tapi inilah perjuangannya. Tidak semudah yang saya lihat tadi. Di lokasi terakhir kami harus menunggu sinyal lagi dari kawanan anjing yang telah jauh di berada depan.
Gak sia-sia perjuangan hari ini. Menyeberang sungai, lari-lari di tengah hutan. Wah, hari ini memang hari yang beruntung. Yeay! Oke, cabut, Pak. Tarik. Inilah hasil kolaborasi antara anjing dan manusia. Lihat, besar sekali kan? Berarti benar-benar efektif. Dan ini sepertinya lebih berat dan besar daripada saya. Kerja keras pantang menyerah memang seringkali membuahkan hasil yang manis. Orang-orang beginci menunjukkannya dalam bentuk perburuan sumber nutrisi. San, siap. Jadi untuk jempol. Oke. Di perairan Buang-Buang, berburu menggunakan teknik nyingke bukan lagi cerita baru. Bahkan sudah menjadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dan itu nama alat yang lagi papa pasang namanya tombulan. Jadi itu sebagai penyangga tempat kita berdiri nanti. Dan biasanya sih dibuat dari kayu bakau ya Om. Kayu bakau yang memang panjangnya sekitar 3 meter. Dan nanti untuk nombak sotongnya kita pakai alat sosoat. Nah ini. Sosoat itu terbuat dari bambu. Panjangnya kurang lebih sama kayak tombulan. Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas meliputi sungai, danau, bahkan lautan. Dan beberapa jenisnya pun menyebar di perairan tawar maupun asin. Kemampuan berevolusinya cepat, mengingat jenisnya yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Jadi kita memang sengaja nih tombula-tombula ke rumahnya si sotong. Batu-batu yang ada di bawah saya ini. Karena itu supaya memancing, supaya sotongnya keluar atau sotongnya menghampiri anaknya, telur-telurnya yang ada di situ. Sudah hampir setengah jam menunggu sotong, tak kunjung juga datang. Riak gelombang mulai berubah. Tiba-tiba wajah Om Pau dan Papa Arum mulai berubah. Matanya jeli mengamati gerak di bawah sana. Wah, semoga ini pertanda baik ya. Papa mau jagon! Akhirnya setelah kami menunggu 10 purnama di sini, binatang yang namanya sotong muncul juga ke permukaan. Mana Om kasih tunjuk? Sotong sering juga diartikan sama dengan cumi-cumi karena bentuknya yang serupa. Meski sama-sama masuk kelas Cephalopoda atau pemilik kaki di kepala, tetapi sotong dan cumi memiliki struktur tubuh yang berbeda. Besar ya Om ini. Wah, berat juga. Kalau untuk saya yang baru pertama kali lihat sotong, menurut saya ini bentuknya persis kayak cumi-cumi. Cuma bedanya yang pasti dari ukurannya lebih besar sama satu lagi. Dia punya cangkang yang keras. Nah, dengan dapat 2 sotong sebenarnya hari ini, itu membuktikan kalau papa sama mama sotong bekerja sama dengan baik. Karena biasa setelah betinanya bertelur di bawah, kemudian pergi, nanti ada beberapa jantan yang ikut jaga telurnya. Jadi kalau sudah dapat 1, biasanya akan terus dapat yang lain. Jadi saya masih ada kesempatan untuk dapat ya Om. Masih ada kesempatan, jadi saya tidak mau berhenti mencoba. Disimpan di mana? Oh, situ perahu. Iya, akhirnya. Tak bisa cari lagi kah? Sudah pasang, Karena sudah pasang, jadi ya mau tak mau ini jadi laki sotongnya Rani hari ini.
Karena sudah pasang, badan sudah pegal-pegal juga, jadi kita harus kembali ke darat ya Om. Ayo. Sebelah mana? Sini. Dah, Papa. Dah. Dan sekarang waktunya icip-icip. Ajus atau ibu dalam bahasa Banggai meracik hasil buruan dengan bumbu. Enak, padahal tuh makan apa Kak Mama? Sotong. Makan sotong. Selamat datang di warung makan buang-buang. Tempat kita membuang semua hasil laut yang kita dapat sendiri ke dalam perut ya Mama. Karena memang di sini hasil lautnya melimpah sekali. Itu karena setiap orang ngambil ikan, sotong, cumi, kepiting dan semuanya, gurita. Itu masih dengan, nah banyak sekali tuh Mama. Semuanya itu diambil dengan cara yang ramah lingkungan dan tradisional. Jadi setiap hari masyarakat desa Buang-Buang masih bisa nih menikmati makanan enak seperti ini. Hari ini kita makan apa tadi Mama Laila namanya? Kari sotong. Kari sotong ala mama-mama desa Buang-Buang. Dan rasanya juara, itu satu kata yang menandakan kari sotong ini. Pantai selatan Jawa memang tersohor akan keganasan ombaknya. Namun di balik dahsyatnya gelombang menyimpan berkah bagi warga desa Karangwangi, Garut. Kalau nyari sarang siriti itu yang ideal dari jam 8 sampai jam 11 karena burungnya lagi pada keluar semua. Tapi sekarang situasinya bertepatan sama pasang, jadi kondisinya lebih ekstrim lagi. Air pasang menjadi tantangan besar bagi saya dan tim. Kami tidak boleh lengah. Sebagai satu-satunya tumpuan, tangga bambu ini harus tertancap kuat dalam pasir. Kondisi tangganya ini miringnya ke sebelah kiri. Jadi saya harus buang badan juga ke sebelah kiri. Licin. Aduh. Lubang tempat persembunyian seriti di sepanjang tebing ini dibuat secara sengaja. Pembuatan satu lubang dapat memakan waktu hingga 3 bulan. Sarang seriti minimal harus berada di ketinggian 5 meter agar burung dapat dengan mudah pulang setelah mencari makan. Oke. Muka saya udah lihat bercucuran keringat. Ini pintu masuknya bener-bener kecil banget dan pengap. Jadi buat masuknya harus tiarap, kalau enggak nggak muat. Wah, kalau di dalam sini ternyata besar. Ini bisa muat banyak orang, cuma pintu masuknya aja yang kecil ya. Nah ini lihat deh, tuh udah kelihatan ada beberapa burung. Ini siriti ya Pak ya? Ini dia nih. Ini sarangnya baru. Panen sarang seriti dilakukan secara berkala. 40 hari sekali merupakan waktu yang paling pas. Saat itulah langit-langit lubang dipenuhi oleh sarang seriti. Tuh lagi ada nih satu. Tidak sembarang sarang seriti bisa diambil. Hanya sarang dengan liur yang banyak yang dapat dipilih. Di sini masih banyak banget sarang-sarang yang masih ada anak siritinya ya. Nah kalau masih ada anaknya kayak gitu, gak boleh diambil. Ini saya nemu sama Pak Iskandar anak siriti yang baru menetas, baru 3 hari. Masih merah, iya lucu banget. Nah dia ngira jari saya ini makanan, dipatok-patok. Bukan makanan ini.
masih ada telur yang masih berodang di aja sama. Sarang seriti bukan menjadi target utama warga. Seriti digunakan untuk menarik perhatian burung walet. Semakin banyak seriti di dalam satu lubang, semakin besar pula kemungkinan walet akan datang. Karena kedua burung ini memiliki pola hidup yang sama. Jika walet sudah memenuhi sarang seriti, lubang baru akan dibuat. Ini dia yang namanya sarang siriti. Jadi sarang siriti ini bedanya sama walet adalah kalau walet kan semuanya pakai liurnya. Iya, full Kalau liur siriti itu setengah-setengah ya Pak? Iya. Jadi- masih pakai bahan baku. Tuh masih Rumput. pakai bahan baku rumput-rumput sama liurnya sedikit. 1 kilogram sarang seriti dari goa dijual dengan harga Rp150.000. Sedangkan sarang walet goa mencapai 5 hingga 6 juta rupiah. Tak heran, mayoritas masyarakat di sini hanya menggunakan seriti sebagai pemancing walet saja. Wah, ini suara ombaknya udah semakin keras. Nah ini kalau dilihat airnya udah semakin pasang semakin deras. Jadi kita nggak akan kejar-kejaran. Harus pulang sekarang berarti ya Pak. Yuk, ikuti jejak saya. Jejak. Ini ya. Perjalanan pulang tidak lebih mudah dari berangkat. Alas kaki yang licin akibat lumpur di dalam lubang seriti membuat kami harus ekstra waspada saat menuruni tangga. Nih, setelah dilihat di tempat terang, baru kelihatan hasilnya. Cukup banyak juga dalam waktu yang singkat dan memang kita butuhnya nggak banyak-banyak ya Kang. Kita hari ini mau nyampur sarang siriti yang baru didapat sama gula nira. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini pertama-tama saya sama Kang Iskandar mau pilih-pilihin dulu ya Kang. Iya. Mana sarang siriti yang banyak liurnya. Jadi kalau yang banyak liurnya itu yang kita pakai. Iya. Nah, Setelah dipilah, sarang seriti yang mengandung banyak liur direbus agar mudah lepas dari rumput yang menempel. Merebus sarang seriti tidak boleh terlalu lama agar tidak hancur, cukup sampai rumputnya terurai. Tuh dihitung. Kita bertiga lagi serius banget. Tuh lihat muka-mukanya tuh. Ini yang udah direbus, didinginin. Habis itu kita ambil liurnya. Tapi harus dibersihin dari rumput-rumputnya. Jadi nih, pakai pinset. Soalnya rumputnya kecil-kecil. Lihat tuh. Susah banget. Ini proses yang paling lama nih. Sambil memisahkan liur dari rumput, air nira pun direbus sampai warnanya berubah kecoklatan. Sarang seriti dipercaya bisa menstimulasi kinerja organ tubuh menjadi lebih maksimal. Sangat baik bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Kayak jelly. Kayak jelly, persis. Liur seriti itu rasanya bener-bener enak ya. Iya. Dia kenyal-kenyal. Kayak jelly. Terus karena gula nira ini manisnya beda, jadi dia tuh manisnya lebih kental. Tapi nggak bikin enak. Enak. Dan ini khasiatnya banyak ya Kang. Bisa buat ngobatin capek, Iya. pokoknya menambah stamina, menambah energi, kebugaran tubuh. Jadi kalau tubuhnya mau sehat, jadi jagoan, Iya. boleh minum ini. Liur seriti campur sama gula nira. Iya.